Bapak dan Iya. menganalisis kondisi Bapak hari ini ya. Iya, iya. Yang pertama bisa bilangnya Apa? hilang. Bilang ini ya. Bilangnya namanya Hadat al-Asad. Hadat al-Asad. keluhannya apa Pak hari ini Pak? Puyeng. 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 Habis itu Terus kadang-kadang. kadang-kadang harus nyeri. Iya. Jadi Bang nggak matinya. Enggak. Sedang. Kalau saya kasih 10 angka nyerinya di angka berapa? 10 angka gimana ya? Kalau saya kasih 1 sampai 10 angka, nyerinya di angka berapa? Kerasanya? Angka 5, angka 10, Enggak tahu. nggak tahu. Tapi nggak sakit banget nyerinya? Enggak. Nggak. Kadang-kadang itu juga. Makannya habis nggak Pak? Hah? Makannya? Habis Habis? doyan. Doyan makan? Iya. Oh ya bagus lah. Makan. Tidurnya? Tidur ya enak. Nyenyak? Iya. Terus kamar mandi dibantu nggak? Gimana kamar mandinya? Ya dibantu sedikit sama anak ini. Nggak dibantu juga sebetulnya nggak apa-apa, cuma dibantu khawatir. Khawatir, puyeng ya. Takut puyeng bilang ngomong. Jadi habis ini kita lakuin PTV ya Pak ya? Bagaimana? Lakuin PTV buat ngecek-ngecek Bapak berapa suhunya, berapa tekanan darahnya ya. Baik Pak, sekarang kita periksa tanda-tanda pitanya ya. Iya. Suhu dulu. 0,5, nggak demam ya Pak. Iya. Kita cek darahnya dulu. Maaf ya Pak. Iya. Ya, normal ya Pak. Normal. Iya, 130. 30. Kita cek dulu sama napasnya. Udah Pak. Iya. Makasih ya Pak ya. Iya. Permisi ya Pak sebelumnya. Iya. Nah, gini ya Pak, tadi teman kami kan udah kesini, udah mengecek TTV Bapak ya Pak. Tadi tekanan darahnya, suhunya juga udah dicek ya Pak. Iya. Nah, di sini kami berdua ada ini Pak, ada solusi cara bagaimana sih mengatasi sakit kepala Bapak. Iya. Nah, Bapak ini kalau duduk kan kadang kepalanya terasa berputar ya Pak ya? Sekarang enggak. Enggak ya Pak? Kalau bangun Nah, udah itu muter oh iya. gitu. Iya, Pas sekarang. waktu bangun tidur aja ya Pak ya? Iya, bangun tidur. Nah, itu ada Pak cara mengatasinya waktu di rumah. Iya. Nah, kalau di sini kan cara mengatasinya itu bisa dari pencahayaan Pak. Iya. Pencahayaan kalau di sini kan nggak bisa diatur ya Bu ya. Iya. Nah, kalau di rumah nanti terutama di kamar Bu cahayanya itu agak diredupin Bu. Kalau bisa lampunya yang agak redup itu Bu. Heeh. Kan itu bisa yang memicu sakit kepala Bu karena nggak bisa menerima cahayanya yang berlebih. Iya. Heeh. Nah itu terus Cahaya matahari apa cahaya? cahaya lampu. Oh, lampu. Ya. Nah, itu oh ya, habis itu Bu, bapaknya tinggalnya ini dekat jalan raya apa gimana Bu? Iya, di jalan raya. Jalan Iya. biasa ya Bu? Iya, jalan itu. Oh, itu ini ya Bu, apa Pinggir bisa lane. jadi tuh kalau kebisingan juga bisa memicu sakit juga Bu? Bener, bising kadang-kadang. Iya. Mobil lewat terus. Iya. terus. Nah itu kalau bisa itu dihindari Bu dari kebisingan. Misi Pak. Yuk, Jadi gimana Pak keluhannya? soalnya pusing, kepalanya. Pusingnya di daerah kepala. Kepala puter. Nah, ketika kepalanya terasa memutar itu, tengkuknya terasa kaku nggak Pak?
Kadang-kadang kaku. kadang-kadang kaku. Nah saya tanya, kalau pusingnya kadang munculnya kapan ya Pak? Ada waktunya tidak? Bangun tidur pusing, cuma duduk sih. Terus Bapak langsung duduk. Duduk pusing, terus lama-lama nggak pusing. Nah saya Lama ini nggak pusing. nggak pusing lagi. Nah Pak, saya ingin bertanya, nyeri yang Bapak rasakan paling sakit di seumur hidup Bapak itu nyeri apa ya Pak? Waktu Bapak sakit apa? Ya seumur hidup ya nggak ada sih kayaknya. Cuma baru-baru ini aja. Baru-baru ini Ini juga nggak ada sakit. Kalau saya beri angka 1 sampai 10, nyeri Bapak ada di angka berapa Pak? Saya kasih contoh ya Pak. Iya. Kalau nilainya 0 itu tidak ada rasa nyeri. Kalau 1 sampai 3 itu nyerinya masih nyeri ringan. Kalau 4 sampai 7 itu nyeri sedang. Kalau 8 sampai 9 itu nyeri berat, tapi Bapak masih bisa mengkontrolnya. Sedangkan nyeri di angka 10 itu nyeri berat, tapi Bapak sudah tidak bisa mengontrolnya. Nah, dari 1 sampai 10 itu di angka berapa Pak nyerinya? nggak paham kayaknya. Oh, gini Pak. Jadi Bapak, nyeri Bapak ini masih bisa dikontrol kan, masih bisa ditahan gitu. Iya. Oh, Jadi sekitar Ditahan kok. masih bisa ditahan. Jadi nyeri yang dari angka 7 sampai 9 ya Pak ya? ya Pak. Nah di sini Bapak pernah nggak sama ibunya kalau setiap vertigo Bapak kumat misalnya ya Pak ya. Nah itu tindakan yang keluarganya boleh apa? Biasanya oh iya. Jadi sekiranya ya Bu ya, nanti bapaknya di rumah tapi kita dapat dibawa ya Bu ya. Nah di sini ibu bisa melakukan kayak memberikan kompres hangat. Misalnya bapaknya kumat berikan kompres hangat ya Bu. Nah jadi ibu itu ambil baskom, terus campurkan air hangat dan dingin. Nah setelah itu aduk-aduk, lalu kompresin aja ke bagian yang nyeri. Jadi bapaknya tadi kan ngomongnya nyerinya di bagian kepala. Jadi yang dikompres bagian kepala aja ya Bu. Nah selanjutnya ibunya juga bisa pijat bapaknya. Nah setelah itu bapaknya kalau misalnya kumat, bapak itu bisa melakukan teknik relaksasi namanya. Nah misalkan ya Pak, jadi bapak itu bisa menghadapkan kepalanya ke kanan atau ke kiri sebentar 45 derajat ya Bu sudutnya. Nah misalkan lagi kalau misalnya bapaknya kumat itu bapaknya bisa menutup mata ya Pak. Bapak menutup mata, Ya, pakai apa? tapi tutup mata, menjem. Nah, tapi menjemnya pelan-pelan ya Pak, jangan ada tekanan. Terus bukanya juga pelan-pelan ya Pak. Nah, biar meredakan sedikit rasa pusingnya. Atau bapaknya juga bisa tiduran, tapi dengan tangannya terlentang seperti ini. Iya. Nah, itu teknik secara non farmakologis ya Bu, dengan cara tidak memakai obat. Keluarganya ya. Nah biasanya ini kan ada ini ya Bu, dari rumah sakit memberikan obat karena bapaknya dari di sini ya. Sebelumnya ibu udah tahu minum apa obat yang udah dimasukin ke bapaknya? Belum ya. Nah jadi yang pertama itu ada Nesatin. Nah itu tuh obat untuk meredakan trauma sama bapaknya. Nah itu dilakukan secara injeksi. Nah kan injeksi ada 2 ya Bu ya. Nah jadi yang keduanya itu omeprazol. Omeprazol itu untuk meredakan lambung bapaknya biar bapaknya tuh nggak muntah, nggak mual ya Bu. Nah selanjutnya ada pil, yaitu diberikan melalui oral atau mulut ya Bu ya, diminum. Nah itu ada Betanin. Nah itu obat vertigo buat bapaknya ya. Jadi gimana Bapak udah paham belum yang diberikan tadi, yang ditanyain Suster Mega sama Bapak tentang skala nyeri, terus teknik non farmakologis buat keluarganya?
Gimana? Udah paham? Oh ya sudah. Tadi kan teman kita udah ngelakuin tuh Pak cara meredakan rasa nyeri. Nah sekarang kita mau ini nih Pak, ngajarin untuk meredakan rasa kecemasan pada Bapak. Nah itu kecemasan dia yang Bapak itu enggak dibuat cemas gitu loh Pak ya. Nah di sini kami akan mengajarkan caranya. Caranya itu, cara yang pertama itu dengan posisi Bapak nih Pak, Bapak dengan duduk tegak seperti ini. Jadi Bapak bisa kalau pusing itu bisa melakukan tindakan ini Pak. Terus juga bisa nah setelah itu Bapak duduk tegak seperti ini ya Pak ya. Lalu Bapak tarik nafas pelan-pelan. Itu dengan memejamkan matanya. Matanya merem ya Pak ya. Nah, matanya merem terus matanya pelan-pelan. Terus hembuskannya pelan-pelan. Nah itu dilakukan selama 15 menit jika vertigo Bapak datang ya Pak ya. Nah itu biar Bapak itu tenang, biar Bapak juga relax Pak, relax gitu. Itu bisa Bapak lakukan di rumah ya Pak ya. Jadi kalau misalnya vertigo Bapak datang, Bapak bisa tuh Pak ngelakuin tindakan yang tadi udah diajarin teman-teman kita, terus sama kita juga Pak. Nah dari yang kita jelaskan, apakah Bapak sudah jelas? Apakah Ibu juga sudah jelas? Yang dilakukan di rumah ya Pak ya Bu? Iya betul. Kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Bapak kan itu tadi ada keluhan pusing kayak muter-muter ya Pak. Itu vertigo Pak namanya. Nah jadi vertigo itu ini apa merasa kondisi yang merasa pusing tapi muter-muter. Nah itu tandanya itu kepala pusing, puyeng gitu ya Pak, muter-muter. Nah terus mual muntah, Bapak mual muntah nggak? Waktu di sana muntah. Muntah ya. Waktu di tempat dokter ya. Iya, ya itu tandanya ya Pak. Terus hilang keseimbangan, nggak seimbang itu kayak mau roboh gitu ya Pak. Iya mau roboh benar. Iya Betul itu. Iya. Terus kepala kayak terasa berat gitu. Iya benar berat, ya, Pak? betul. Itu tandanya juga. Penurunan pendengaran Bapak itu nggak? Kayak kurang dengar atau apa gitu. Bagus kalau pendengaran, kalau mata mah kurang. Terus penglihatan kabur mata ya Pak. Iya. Nah itu tanda dari vertigo itu Pak. Nah di sini ada penanganannya Pak, penanganan dari penyakit vertigo Bapak. Ini ada penanganan medisnya. Nah penanganannya itu terdiri dari yang pertama itu terapi salsa, yang kedua itu terapi simptomatik, yang ketiga itu terapi rehabilitatif. Nah yang ini penanganan ini itu dilakuin pas di rumah sakit Pak. Ya nanti ada penanganannya pas waktu di rumah. Di sini ada penanganannya Pak, penanganan waktu di rumah Pak atau mandiri ya Bu ya. Itu bisa buat lingkungan tenang kayak tadi, dijauhi dari kebisingan. Betul. Nah itu ya Pak. Terus posisi duduk atau berbaring. Jadi kalau misal Bapak duduk itu apa, Bapak merasa pusing, Bapak bisa berbaring sambil tadi itu Pak, kakinya dilurusin satunya. Nah, betul Pak. Nah seperti itu ya Pak ya. Nah di sini ya Bu ya dilanjutannya. Misalnya bapaknya terjadi nyeri ya Bu ya, vertigonya kumat. Nah dari keluarganya itu penanganan di rumahnya bapak atau ibunya bisa melakukan teknik nafas dalam, kayak tarik nafas dan hembuskan sebanyak 3 kali ya Bu. Nah selanjutnya di sini seperti yang saya bicarakan tadi dengan sesi kedua ya dengan teman saya, itu ibu bisa menggunakan kompres hangat. Tahu kan Bu caranya? Nah ya. Selanjutnya di sini ada kalau misalnya keluhan bapaknya sudah dianjurkan, sudah ibu lakukan anjuran tadi, tetap saja nggak ada perubahan, ibu bisa langsung menuju bapaknya, baik itu ke puskes, ke rumah sakit. Nah itu ya Bu. Jadi gimana ibu udah paham belum cara penanganan terutama di rumah sakit? Ada yang ditanyain nggak Bu? Ada yang ditanyain nggak? Ya, bagi orang belum pernah kok baru sekarang ini di rumah sakit baru ini aja. Belum pernah.
Selama hidup baru ini. Benar, selama hidup. Baru pertama kali ya Pak Iya. ya. Bu maaf Bu, jadi Ibu udah bisa Ibu jelasin lagi nggak gimana cara penanganan yang khususnya di rumah? Iya Om. Ya, katanya tadi kan suruh kalau misalnya lagi dulu suruh istirahat, nafas kakinya satu lurus, Tonjol ini. iya Terus nafas, Nafas nafas tadi berjam, Iya. pelan-pelan. Ya, mudah-mudahan ingat lah. Iya. Ingat lagi bermanfaat juga Pak Iya udah. sama keluarganya. Oh, ini untuk apa ini? Baca. Oh nggak apa-apa, ini buat Untuk Bapak. dibaca. Iya baca-baca biar nggak lupa Iya, yang benar. penanganan di rumah. Ini ibu ya yang pusing ini. Iya itu cuma gambar Pak. Oh, cepat sembuh ya Pak. iya dah. Doanya lah. Iya Pak, amin. Pasti Mudah-mudahan. pasti. Jadi apa kalau gitu Bu, maaf kan kalau Iya. ada salah-salah kata. Ya udah biasa manusia. Ya Pak. Kasih ya Pak. Ya sama-sama. Cepat sembuh. Amin amin doanya.